Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Zulfa Channel. Oke, langsung saja di sini kita akan belajar bagaimana cara menguji normalitas, validitas, reliabilitas, dan correlation persennya suatu data. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorialnya dan kita bisa belajar bersama-sama. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita siapkan terlebih dahulu datanya yang akan kita uji. Di sini data di sini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua variabel. Yang pertama yaitu self efficacy dan yang kedua yaitu anxiety. Anxiety. Di sini terdiri dari 22 sampel data. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada 22 sampel data. Di anxiety juga ada 22 sampel data. Setelah data-data tersebut sudah kalian siapkan, itu tandanya kalian sudah siap untuk melakukan uji normalitas. Di sini kita akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu SPSS. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan SPSS-nya, jadi langsung saja tinggal dibuka SPS-nya. Setelah itu kita copy data dari self efficacy dan anxiety ke SPSS. Di sini kita akan menggunakan nilai totalnya dari dua variabel tersebut untuk diuji normalitasnya. Ini merupakan total dari hasil self efficacy. Kita blok ya. Kita blok dari awal sampai akhir. Lalu kita klik Ctrl C yang berarti copy. Setelah itu kita kembali lagi ke SPSS. Lalu kita copy di sini. Caranya tinggal Ctrl V. Seperti ini, maka akan muncul datanya seperti ini. Ini variabel pertama yaitu self efficacy. Dan untuk variabel yang kedua, kita akan mengcopy datanya dari anxiety, total dari hasil anxiety-nya. Kita akan copy. Caranya sama seperti sebelumnya, cukup di blok lalu di Ctrl C. Kemudian kita paste ke SPSS pada kolom kedua atau klik di sini. Oke, nah ini sudah muncul semua, sudah terpaste semua atau sudah tercopy semua di SPSS. Selanjutnya kita klik atau pindah ke variabel view. Di sini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, measure, and rule. Nah, untuk variabelnya di sini variabelnya variabel. Nah, kita ganti dengan huruf X, dan untuk variabel kedua kita ganti dengan huruf Y. Jangan lupa pada desimalnya kita ubah menjadi 0. Angka 0 ya. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Nah, di sini pada label ini saya akan menuliskan pada kolom pertama atau variabel pertama kita tulis self efficacy, dan yang kedua kita tulis anxiety. Setelah itu, kalau setelah sudah mengganti name, decimal, and labelnya,
kita kembali lagi ke data view. Sebelum kita mengetahui nilai signifikannya, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau mencari nilai residualnya terlebih dahulu. Gimana caranya? Gampang banget. Untuk mengetahui nilai residualnya, cukup pertama, klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Oke. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, setelah itu klik self efficacy, pindahkan self efficacy atau data dari variabel X-nya ke independence dan anxiety ke dependent. Di sini jangan sampai kita tertukar antara variabel anxiety dan self efficacy. Selanjutnya kita klik save. Nah, kita klik tulisan unstandardized. Kita klik, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, jadi kenapa kita pilih nilai residualnya dulu? Itu untuk mengetahui nilai signifikan, kita harus mengetahui nilai residualnya. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini, tapi kita tidak perlu untuk menyimpannya karena kita hanya butuh nilai residualnya, jadi cukup di close aja, tidak usah disimpan. Kalau ada tulisan seperti ini, save content of viewer to output dokumen, kita klik no. Karena kita hanya membutuhkan nilai residualnya. Sekali lagi, kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Nah, setelah itu, maka akan muncul nilai residualnya pada kolom baru atau kolom setelah variabel Y. Bisa dilihat. Bisa dilihat di sini ada nilai residualnya. Nah, seperti yang bernamakan res1 ini atau nilai residual. Jadi, kolom inilah yang akan kita pakai untuk mencari signifikasinya. Nah, cara untuk mencari nilai signifikasinya adalah cukup klik Analyze, lalu kemudian kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialogs, dan kemudian kita pilih one sample KS. Nah, maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, karena kita ingin mencari nilai signifikansinya berdasarkan nilai residual, jadi kita pilih unstandardized untuk dipindahkan ke kolom sebelah kanan. Kemudian setelah terpindahkan, kita klik OK, dan jangan lupa untuk tes distributionnya ini harus tercentang normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka di sini muncul nilai
atau hasil signifikansi dari data dua variabel tersebut. Di sini ada tulisan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini ada assumpsi. Nah, assumpsi ini merupakan nilai signifikannya. Mari untuk mengetahui apakah ini normal, apakah datanya normal atau tidak, kita buka, saya beri catatan, yaitu uji normalitas. Nah, seperti ini. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yang ada dua. Yang pertama itu, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah kita kerjakan, itu adalah hasil signifikansinya adalah 0,2. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya data tersebut 0,2 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Setelah datanya sudah kompleks seperti ini, kita atau kalian bisa menulis hasil akhirnya atau membuat kesimpulannya seperti yang sudah saya baca sebelumnya. Kesimpulannya bisa berbunyi seperti ini, yang biasanya ditulis pada laporan. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,2 lebih besar 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Jadi, untuk data uji normalitasnya ini sudah terbukti bahwa datanya itu normal. Oke, selanjutnya kita akan menguji korelasi persennya. Sebelumnya, cara yang akan kita pakai, langkah-langkah awalnya kurang lebih sama dengan tutorial sebelumnya, yakni menyiapkan data di Excel dan menyiapkan SPSS. Di sini saya masih menggunakan data yang sama dengan sebelumnya, yakni menggunakan dua variabel, yaitu variabel self-efficacy dan anxiety, yang mana terdiri dari 22 responden. Nah, untuk menguji korelasinya, yang harus kita lakukan pertama yaitu mengcopy data yang sudah disiapkan sebelumnya ke SPSS. Tutorialnya sama seperti sebelumnya. Kita pakai totalnya sama. Kita copy, kita blok dulu sebelum, lalu kita Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita paste di SPSS. Kita klik di sini, kita paste di sini, kita klik Ctrl V untuk mempaste. Selanjutnya, kita copy data variabel kedua atau total variabel kedua. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita blok, kita Ctrl C, lalu kita paste di sini dengan cara Ctrl V. Nah, setelah data semuanya tercopy di SPSS, kita pindah ke variabel view. Masih menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita ganti kolom nama
kolom pertama pada nama ini menjadi X dan kolom kedua menjadi Y. Kemudian jangan lupa untuk mengganti nilai desimalnya menjadi 0. Dan ganti juga nama labelnya di sini. Pada kolom pertama kita tulis self-efficacy. Self-efficacy. Dan yang kedua kita tulis anxiety. Oke, setelah dirasa clear, kita kembali lagi ke data view untuk uji korelasi. Caranya, kita klik analyze, kemudian pilih correlate, lalu klik bivariate. Nah, akan keluar box seperti ini. Setelah keluar box seperti ini, pindahkan semua variabel yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Caranya, kita Ctrl A untuk mengcopy atau memindahkannya ke kolom kanan, lalu klik kanan, maka otomatis data yang ada di kolom sebelah kiri akan berpindah ke sebelah kanan. Dan pastikan bahwa correlation coefficient persennya sudah terchecklist atau terklik. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul tabel hasil korelasi antara tabel X dan tabel Y atau antara self-efficacy dan anxiety. Dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan antara dua variabel tersebut, apakah itu negatif atau positif. Sebelum lebih lanjut, kita buka catatan terlebih dahulu. Nah, ini catatannya. Di sini ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kita kembali lagi ke SPSS, kita lihat nilai signifikansinya di sini 0,924. Kita buka lagi catatannya. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Maka dapat dikatakan jika hasil korelasinya yaitu tidak berkorelasi karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara self-efficacy dan anxiety, atau dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut tidak berkorelasi. Kemudian kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita bisa lihat nilai persen correlation-nya. Untuk self-efficacy-nya min 0,022 dan nilai persen correlation-nya min 0,022. Kalian bisa lihat ada tanda minus di sini. Jika dapat dikatakan bahwa bentuk hubungan antara dua variabel tersebut adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Misal, apabila di sini positif, maka dapat dikatakan bentuk hubungan dua variabel tersebut adalah positif. Sekarang kita cek pedoman derajatnya. Di sini ada pedoman derajat hubungan. Dari ada nilai
persen korelasinya dari 0,0 sampai 1,00. Kita bisa kembali lagi ke hasil korelasinya. Kita lihat nilai persen korelasinya yaitu negatif 0,022. Jadi itu masuk pada nilai correlation ini 0,021, 0,40 masuk ke dalam sini, yang memiliki arti bahwa variabel X terhadap variabel Y memiliki tidak ada korelasi dengan derajat hubungan min 0,022 dan bentuk hubungannya adalah tidak ada korelasi. Nah, misal apabila nilai di sini apabila jika nilai signifikannya tepat di angka 0,5, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan persen correlation dengan etabel? Persen correlation lebih besar etabel itu sama dengan berhubungan, dan persen correlation kurang dari etabel artinya tidak berhubungan. Nah, di sini kita kembali lagi. Nilai signifikansinya di sini kita misalkan di sini itu 0,05, tepat 0,05, maka kita uji dengan data R-tabel, hasil nilai sama R-tabelnya, di mana di sini kita menggunakan 0,432, yakni 5% dari 22 responden. Kita bisa bagi yang belum tahu R-tabel bisa men-searching di Google atau di web lain tentang nilai R-tabel. Nah, di sini kita pakai yang 5%-nya, yaitu ada 0,432. Nah, di sini persen korelasinya adalah 0,022. 0,022. Jadi dapat dikatakan bahwa persen korelasinya lebih kecil dari R-tabel, yang berarti tidak berhubungan. Persen korelasinya, maksudnya persen korelasinya saya ulangi lagi, persen korelasinya lebih kecil dari R-tabel, artinya tidak berhubungan. Selanjutnya, kita akan menghitung validitas dan reliabilitas dari data anxiety, yang mana pada data anxiety ini terdapat 22 responden dan 25 item pernyataan. Di sini saya sudah menyiapkan sebelumnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk memulai menguji validitasnya, kita copy terlebih dahulu datanya. Kita copy semuanya, termasuk dengan totalnya. Lalu kita blok. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita blok, lalu kita klik Ctrl C. Lalu kita buka SPSS yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita klik di sini, lalu kita Ctrl V untuk mengpaste. Nah, jika datanya sudah tercopy semua seperti ini, selanjutnya kita pindah ke variabel view untuk mengubah nama variabelnya. Di sini kita akan merubahnya menjadi huruf X.
menjadi X01, X02, X03, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan secara manual, akan tetapi akan menyita waktu yang sangat banyak atau lama. Jadi kita di sini pakai cara yang praktisnya saja. Caranya gimana? Kita cukup blok dari kolom pertama sampai kolom terakhir. Kemudian kita Ctrl F. Maka akan muncul tabel box seperti ini. Kita klik replace. Kemudian pada kolom find kita ketik var huruf besar semua 000. Kenapa 00? 00 ini nama ini kita ambil dari sini. Kemudian di replace with kita ketik X karena kita di awal ingin merubahnya menjadi X, X01, X02, dan seterusnya. Kemudian ketik replace all. Nah, setelah itu kita close tabelnya. Nah, jika datanya sudah seperti ini, pada kolom terakhir kita ketik total. Setelah itu kita kembali lagi ke data view, maka akan muncul seperti ini. Maka berubah seperti ini. Oke. Ini variabelnya, var-nya berubah menjadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung validitasnya bagaimana? Caranya gampang banget, cukup klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, kita kopikan semua variabel atau item yang ada di kolom sebelah kiri ke kolom sebelah kanan. Caranya gampang banget, kita tinggal klik Ctrl A, lalu kita klik panah di sini, maka secara otomatis variabelnya atau itemnya akan berpindah ke kolom sebelah kanan. Dan jangan lupa di sini pada correlation coefficient-nya data persennya di sini harus sudah terchecklist atau diklik. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa dilihat. Nah, ini hasilnya. Dari sinilah kita bisa mengetahui valid atau tidaknya sebuah data. Nah, sedangkan masuk dari X01, X02, X03, dan seterusnya, ini merupakan item atau pernyataan yang kita miliki. Di sini ada nilai persen correlation-nya. Nilai sig di sini memiliki arti significance, dan N di sini memiliki arti jumlah responden. Oke, langsung saja kita beralih ke totalnya. Nah, di sini ada totalnya. Jadi, untuk melihat suatu data itu valid atau tidak, bisa dilihat dari perbandingan antara R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan datanya valid. Namun, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dapat dikatakan datanya tidak valid. Di sini saya menggunakan tabel significance 5% pada distribusi statistik karena respondennya di sini ada 22, maka yang kita pakai adalah 0,432. Nah, bagi yang belum paham mengenai R tabel ini atau tabel significance-nya, bisa langsung searching di Google atau di web lain untuk mencari R tabelnya. Kemudian kita buka catatannya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dasar pengambilan uji validitas persen. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar R tabel, maka datanya valid. Namun, jika nilai R hitung lebih kecil R tabel, maka datanya tidak valid.
Untuk mencari R tabel dengan jumlah responden 22 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabelnya sebesar 0,432. Kita kembali lagi ke hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai R hitung atau percent correlation-nya 0,42 dan yang mana R tabelnya yang dipakai adalah 0,432. Jadi di sini R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Maka dapat dikatakan, kita buka lagi. Nah, jika lebih kecil maka dapat dikatakan bahwa datanya tidak valid. Kita lanjut lagi yang kedua. Di sini nilai R hitungnya 0,288. Nah, sedangkan nilai R tabelnya 0,432. Jadi R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Nah, selanjutnya lagi 0,428 nilai persen correlation-nya dan nilai R tabelnya 0,432. Maka datanya dikatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Selanjutnya, di sini R hitungnya 0,640, sedangkan R tabelnya 0,432. Jadi, R hitungnya lebih besar dari R tabel. Dapat dikatakan bahwa data tersebut adalah valid. Dan selanjutnya, ada 0,767. Di sini ini merupakan nilai R hitung dan R tabelnya 0,432. Jadi R hitungnya lebih besar dari R tabel. Maka dapat dikatakan bahwa datanya valid. Selanjutnya, valid atau tidaknya suatu data dapat diketahui melalui nilai signifikansinya. Kita buka lagi catatan kita. Di sini untuk melihat nilai signifikansinya dapat dilihat dari jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Namun jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak valid. Coba kita kembali lagi ke hasilnya. Di sini nilai signifikansinya 0,052 yang artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak valid. Kita langsung saja ke sini. Di sini nilainya nilai signifikansinya 0,01. Dan ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. Di sini melalui ini kalian harus melihat valid atau tidaknya sebuah data itu satu persatu untuk mengetahui valid dan tidaknya data kalian. Namun apabila pernyataannya misalnya cukup banyak, terus kalian mencobanya satu persatu atau menghitungnya satu persatu, maka akan menguras banyak waktu atau lama. Jadinya untuk mempercepat, kalian bisa menggunakan Excel untuk menguji validitasnya, karena secara otomatis jika di Excel akan keluar hasilnya tanpa harus menghitung satu persatu kemudian baru dipindahkan ke SPSS. Next, kita akan menguji reliabilitasnya. Di sini kita masih menggunakan data yang sama seperti sebelumnya. Ya, ini data sebelumnya, jadi kita nggak perlu copy paste lagi. Kita pakai data yang tadi yang dibuat untuk uji validitas. Nah, untuk uji reliabilitasnya,
Caranya gampang banget, kita tinggal klik Analyze, lalu kemudian pilih Scale, lalu kita klik Reliability Analysis. Kemudian kita copy semua items kecuali nilai totalnya. Kita copy semua kecuali nilai totalnya. Bedanya validitas sama reliability adalah kalau di validitas tadi semua itemnya kita copy ke kolom sebelah kanan. Akan tetapi untuk reliability ini atau reliabilitas ini kita cukup copy itemnya saja tanpa totalnya. Langsung kita klik panah, maka secara otomatis itemnya akan tercopy semua ke kolom sebelah kanan. Dan selanjutnya kita klik statistik, lalu kita checklist atau klik scale if item deleted, lalu klik continue. Nah, pastikan kalau model di sini sudah dalam bentuk alpha, kemudian klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Nah, langsung saja kita lihat Chrome Badge alpha-nya di sini 0,835. Sedangkan end of items ini jumlah itemsnya atau jumlah pernyataannya ada 25. Langsung saja kita ke catatan. Di sini ada uji reliabilitas Chrome Badge alpha, dasar pengambilan uji reliabilitas Chrome Badge alpha. Wiratma Jarweni 2014 berpendapat bahwa kuesioner dapat dikatakan reliable apabila nilai Chrome Badge alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, kita kembali lagi ke hasilnya. Di sini nilai Chrome Badge alpha-nya 0,8. Jadi bisa dikatakan bahwa uji reliabilitasnya ini atau kuesionernya ini reliable. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan uji reliabilitas ini, nilai Chrome Badge alpha-nya adalah 0,8 lebih besar dari 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa kuesionernya reliable. Dan apabila hasilnya di bawah 0,6, maka nilainya tidak reliable. Maka kuesionernya tidak reliable. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.